Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat abna'il a'izza rahimakumullah. Anak-anakku, saudara-saudaraku, pada pengajian anak-anak muda sekarang dikenal apa yang disebut dengan pilar-pilar keagamaan seseorang. Pilar-pilar keislaman seseorang, di mana bila pilar-pilar itu ada pada seseorang, ia berhak untuk disebut muslim. Sebaliknya, bila pilar-pilar itu tidak ada pada diri seseorang, baik tidak adanya itu secara keseluruhannya ataupun salah satunya, sebahagiannya, maka ia tidak bisa disebut sebagai muslim. Apakah pilar-pilar itu? Pertama, pilar qabilun lidakwah. Seseorang bisa disebut muslim bila ia menerima, qabilun itu menerima, lidakwati kepada ajakan Allah subhanahu wa ta'ala, ajakan Rasulullah untuk masuk dalam Islam. Bila seseorang telah menerima ajakan itu disebut dia sebagai qabilun lidakwah, orang yang sudah menerima dakwah, disebut sebagai umat atau orang yang sudah ijabah, memenuhi panggilan dakwah. Kedua, setelah ia menerima ajakan itu, maka seterusnya ia harus memenuhi pilar kedua, yaitu qabilun litaghyir. Artinya qabilun litaghyir itu ialah mau dan menerima perubahan. Ia harus berubah dari kehidupan jahiliyah berubah ke kehidupan Islam. Ketiga, setelah ia merubah dirinya dari kehidupan jahiliyah ke kehidupan Islam, berpindah dari kehidupan jahiliyah ke kehidupan Islam, ia harus melangkah ke pilar yang ketiga, yaitu anasirun litaghyir. Jadi pilar kedua disebutnya qabilun litaghyir, pilar ketiganya anasirut taghyir. Pilar pertamanya qabilun lidakwah, mau menerima dakwah. Pilar keduanya qabilun litaghyir, mau menerima perubahan, berubah. Dan yang ketiganya dia harus menjadi anasirut taghyir, yaitu berusaha agar orang lain berubah menjadi Islam seperti dirinya. Saudara-saudaraku, pemahaman tentang pilar-pilar keagamaan Islam ini diambil oleh juru dakwah sekarang ini dari ayat Al-Quran. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat amanu yang arti dari surat ini, demi masa sesungguhnya orang berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Iman itu dia istilahkan oleh juru-juru dakwah sekarang sebagai qabilun lidakwah, mau menerima dakwah. Wa amilus shalihat, kemudian mau beramal soleh. Itu berubah, dia setelah beriman dia berubah dari amal-amal salah ke amal-amal soleh, dari jahiliyah ke Islam.
watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, itu memenuhi pilar ketiga, yaitu anasirut taghyir, menjadi unsur peubah, mau merubah orang lain, berusaha merubah orang lain untuk bisa islami seperti dirinya. Juru-juru dakwah yang lain menyebut ini sebagai arkanul falah. 3 pilar ini ada juga yang menyebutnya sebagai arkanul falah, rukun kebahagiaan, yaitu amanu, kualitas akidah, wa amilus solihati, kualitas ibadah, wa tawasau bil haqqi, kualitas dakwah. Saudara-saudaraku, ada juga juru dakwah yang mengatakan bahwa pilar-pilar keagamaan seseorang itu adalah iman, hijrah, dan jihad. Ini berdasar kepada ayat Al-Quran, ya, innalladzina amanu wajahadu innalladzina amanu wahajaru wajahadu fisabilillah, yaitu surat At-Taubah ayat 20. Di sana disebutkan ada kalimat amanu wahajaru wajahadu, beriman, berhijrah, dan berjihad. Nah, ini semua jangan menjadi pemikiran atau jadi pertentangan, ya, karena kajian-kajian pilar Islam itu di kalangan juru dakwah itu sama saja, ya, hanya istilahnya ada yang rukun keimanan, rukun keagamaan seseorang itu iman, amal soleh, dan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, itu dakwah. Ada juga yang memberi pilar-pilar keagamaan itu qabilun lid dakwah, qabilun lit taghyir, anasirut taghyir. Ada juga yang menyebutkan pilar-pilar keagamaan seseorang itu iman, hijrah, dan jihad. Makna jihad pun sebenarnya sama dengan makna dakwah. Anak-anakku, sekarang yang sedang ramai di kalangan remaja-remaja ahli pengajian adalah istilah hijrah. Saya pada pengajian kali ini berusaha menerangkan apa itu hijrah. Bisi ngaku-ngaku geus hijrah, padahal belum. Ngaku-ngaku tahu tentang hijrah, padahal belum tahu. Arti hijrah menurut bahasa adalah pindah. Menurut istilah asal adalah tarkul waton alladzi bainal kufar wal intiqal ila daris salam. Berpindah dari tempat yang dikuasai oleh orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu menekan umat Islam, dan berpindah kepada daerah yang aman. Saudara-saudaraku, mari kita kaji pertama-tama sekali balasan atau janji-janji Allah, ganjaran-ganjaran dari Allah bagi mereka yang hijrah. Dalam surat At-Taubah 20:21 Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad, di sana disebut 3 pilar itu, iman, hijrah, dan jihad di jalan Allah, dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Di dalam surat An-Nisa 100, Allah juga berfirman, barang siapa berhijrah di jalan Allah,
niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Sebaliknya saudara-saudaraku, apa balasan ganjar atau apa siksaan ya bagi mereka yang tidak hijrah? Di dalam surat An-Nisa 97-98, innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Saya baca terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Kepada mereka malaikat bertanya dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya adalah neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Saudara-saudaraku, marilah kita beralih kajian kita kepada bentuk-bentuk hijrah. Ada sebagian ulama pergerakan yang membagi hijrah itu ke dalam dua jenis hijrah. Kesatu hijrah makaniyah atau hijrah badaniyah, pindah tempat, pindah badan, seperti hijrahnya para sahabat ke tanah Habasyah, atau hijrahnya Nabi dan para sahabat ke Madinah, meninggalkan kota Mekah yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir itu menekan, menyiksa, sampai membunuh para sahabat Nabi. Namun hijrah seperti ini ditutup, tidak diperkenankan kembali setelah dikuasai oleh umat Islam. Setelah Mekah dikuasai oleh umat Islam. La hijrata ba'dal fathi, Nabi bersabda, tidak ada hijrah setelah futuh Mekah. Dua, hijrah syu'uriyah, hijrah dalam sikap, beralih dari sikap negatif ke sikap positif. Seperti hijrah dari kufur kepada iman, mari kita pindah dari kekufuran kepada keimanan. Ini hijrah syu'uriyah, hijrah dari kemusyrikan kepada tauhid, hijrah dari kemunafikan kepada istiqomah, hijrah dari kemaksiatan kepada taat. Biasa kita bertengkar kemudian menjadi bersatu padu, kita berakhlak jahili berubah menjadi berakhlak islami, atau hijrah dari berjuang sendirian. Jelek itu sebenarnya tidak dipuji oleh Allah, berjuang sendirian menjadi berjuang secara berjamaah dan lain-lain sebagainya. Yang penting adalah al-hijrah dari seluruh kejelekan kepada seluruh kebaikan, min anwa'i syarri kulliha ila anwa'il khairi kulliha. Sebagian ulama pergerakan mengurai bentuk hijrah kepada 3 bentuk. 1, hijratul makan, hijrah tempat, meninggalkan tempat yang tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan Islam, berpindah kepada tempat yang memungkinkan kita untuk melaksanakan dan mengembangkan Islam. Kedua, hijratul amal, hijrah perbuatan, meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, beralih kepada perbuatan yang diridhoinya. Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang muslim lain. Siapakah orang muslim itu? Adalah orang muslim lain selamat dari keburukan lidah dan tangannya. Sedangkan yang disebut orang-orang yang hijrah, muhajirin, adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ketiga, hijratul amil,
kita pun dianjurkan untuk menjauhi pelaku maksiat atau pelaku yang orang-orang yang merugikan Islam, kecuali kalau keadaan keimanan kita kuat dan kita mendekati mereka untuk membina, untuk berdakwah. Nabi pun kan mendekati orang-orang kafir, mendekati orang-orang pelaku maksiat karena akan melakukan dakwah. Maka itu disebutnya bagi mereka yang lemah, yang tidak bisa, awas, harus jauhi itu orang-orang pelaku maksiat. Namanya disebut hijratul amil. Melihat hal tersebut, sebenarnya kajian ini pun tidak berbeda dari pembagian hijrah menjadi hijrah makaniyah dan hijrah syu'uriyah. Dari kajian tersebut kita bisa melihat bahwa yang paling banyak sekarang itu adalah yang harus kita kerjakan adalah hijrah syu'uriyah, yaitu berpindah dari keadaan yang tidak diridhoi Allah, yang dibenci oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, kepada keadaan-keadaan yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja. Hijrah seperti ini wajar kalau disebut sebagai pilar Islam, karena dimanapun sebenarnya bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memenuhi pilar-pilar keagamaan itu, beriman, hijrah, dan berjihad di jalan Allah, sehingga apa-apa yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad itu akan kita raih di dunia ini dan di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.